Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi asbahna ala fitratil Islam wa bi kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya mas salat subuh yang Anda muliakan, alhamdulillah di waktu yang sangat berat dengan kondisi yang berat, tetapi Allah ringankan demi meringankan beban yang akan berat juga besok di akhirat. Kalau tidak diringankan hari ini, sedikit demi sedikit, kecil kemungkinan kita bisa melewati fase-fase di akhirat dengan mudah. Maka tahanlah ngantuknya sampai jam 8 supaya di akhirat besok diringankan beban kita. Setelah ini kata Pak Haji tadi boleh mudik. Yang kemana tadi? Kemana saja ya? Boleh. Nanti sebelakangan sama Pak Asep ya. Karena kita sama arahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering orang menyebut kalau dalam acara resmi itu untuk mempersingkat waktu. Sering kita dengar untuk mempersingkat waktu, padahal sebenarnya waktu yang mempersingkat kita. Ya, jadi waktu yang mempersingkat kita, karena semua kita dibatasi dengan apa? Waktu. Gitu. Maka oleh karena itu, termasuk Ramadan juga dibatasi waktunya sampai berapa? 30 hari. Iya, itu genap. Bahkan mungkin ada yang mendamakan Ramadan gak usah 30 hari, 15 hari lebih bagus. Kenapa? Karena biar THR-nya cepat apa? Cepat cair. Tapi kalau 15 hari Ramadan bukan THR bukan cepat cair, tapi cepat berlalu. Bahkan 30 hari aja THR-nya cepat berlalu. Karena memang hidup kita begitu. Hidup kita pun juga insya Allah cepat berlalu. Mudah-mudahan berlalunya kita melalui fase yang baik dengan cara yang baik dan nanti endingnya juga insya Allah baik. Ibu bapak, ba'da Ramadan manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yakni kelompok yang mumtaz. Nah, mumtaz itu bahasa kitanya super. Super, keren. Mumtaz itu super. Gambaran jelas orang yang mumtaz itu akan dilihat dari usahanya dulu. Nah, itu. Bagaimana dia usahanya ketika masuk kelas Ramadan. Kemudian mengisi kurikulum yang ada di Ramadan. Kemudian berakhir dengan ujian di akhir Ramadan. Nah, itu akan kita lihat. Nah, ciri orang mumtaz yang pertama, adalah usahanya maksimal. Bisa kita lihat di surah Al-Isra ayat yang ke-19. Cirinya nih. Ciri orang yang mumtaz itu yang pertama usahanya maksimal. Al-Isra 19. Ada yang tahu bunyinya?
Ibu-ibu yang tahu bunyinya Al-Isra 19. Kalau Al-Isra 76, 758. Nah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Nah, itu tulisannya 76. Ada di situ. Nah, itu juga jadi dalil usahanya yang mumtaz itu ada. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Parabbukum alamu biman huwa ada sabila. Usaha kita itu ya akan menurut sebagaimana keadaannya masing-masing. Ini yang membedakan nanti mumtaz dengan qabih dan juga akbah. Kita mumtaz dulu. Al-Isra 19 Allah berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura." Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki negeri akhirat. Masya Allah nih. Barang siapa yang menghendaki negeri, coba ibu bapak, mana yang ibu bapak paling kangenin? Kampung halaman atau akhirat? Bener Pak Sep? Kampung halaman apa akhirat? Oh, ibu akhirat. Diulang lagi nih. Waman arodal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki negeri akhirat. Yang dikangeni oleh kita itu negeri akhirat apa kampung halaman? Ini jujur nih bulan. Kemarin ada yang cerita, Ustadz, Ramadan ini kok banyak yang meninggal. Sebelum pulang ke kampung halaman, malah dia ke kampung mana? Nah ayo, akhirat apa halaman? Ya mau gak mau, kampung kita di mana? Mestinya yang harus kita kangeni itu adalah kampung. Kenapa? Karena di dunia sementara, kan gitu. Maka barang siapa yang menghendaki kampung akhirat dengan baik, gitu kan, wasa'alah saya, dan dia berusaha dengan maksimal, maka usahanya itu akan diberkahi. Nah, ini mumtaz. Nah, gimana usahanya kita di kampus Ramadan ini, Mbak? Atau di Universitas Ramadan ini, usahanya maksimal apa enggak? Sebagai wasilah ya akan menempati ya kan tempat baru kita, yakni negeri. Masya Allah. Ini ngasih tahu aja. Buah-buahan yang tidak mengenal musim, buah apa? Dia nggak mengenal musim. Nah, tahu. Pisang itu nggak kenal musim, Pak. Kata orang Sunda mah apa Pak Budi? Cau. Nah, itu. Ini sama-sama orang Garut tuh. Cau. Cau. Itu cau itu sampai Allah tulis di Al-Qur'an surah Waqiah. Iya. Ada di Waqiah, Pak. Cau itu pisang itu. Ada yang tahu ayatnya? Allah sebutkan pisang yang bersusun-susun. Ya. Iya. Karena memang pisang bersusun. Iya. Kata orang Sunda mah saturui. Satu itu saturunan. Nah, orang kita tandan, orang Sunda turui. Nah, itu. Sasikat pasepnya. Menunjukkan apa turu itu, Pak? Dari atas ke bawah, paling bawah, paling kecil itu saturui. Dan hidup kita juga begitu. Iya, kita pulang kampung, Mbak. Serunya kalau masih ada nenek kakek. Iya tuh, ngumpul di rumah itu kan. Nah, ketika nenek gak ada, kakek gak ada, di orang tua kita. Bahkan setelah orang tua kita gak ada, itu kadang jarang ngumpul. Bilang, pulang kampung gak? Enggak, kenapa? Udah gak seru tuh. Bener gak, Pak? Iya, serunya tuh kan ada di pisang itu ada yang paling gedenya, paling atas. Itu. Adapun paling bawah termasuk jantungnya itu, Pak, udah nggak berlaku. Karena tidak semua orang bisa. Maka jantung terpisah, dikatakan jantung pisang, nggak pisang berjantung.
terpisah Pak. Maka anak sih tanya, Ustaz, pulang kampung kapan? Habis lebaran seminggu. Kok seminggu? Ya karena ibu sudah nggak ada, bapak sudah nggak ada, nenek kakek juga sudah nggak ada, tinggal kakak-kakak. Ya nggak begitu seru, kan gitu ya. Kenapa? Karena dalam satu turunnya sudah nggak ada yang paling gedenya, paling atasnya itu Pak. Nah, itulah kampung halaman. Mesti serius kita berada di Universitas Ramadan ini supaya kita mendapatkan golongan yang apa tadi? Mumtaz. Nah, keseriusan itu akan dilihat dari berapa SKS capaiannya. Ada yang sudah 3 kali khotam? Banyak? Cobalah. Yang udah 3 kali. Bu, yang sudah 3 kali. Ajum, 1. Nanti dapat hadiah dari Pak Haji katanya. 1. Sini. Oh 2. Ini siapa yang sudah 3? 1, 2, 3, 4. Jadi ibu-ibu 3 tadi. 3, bapak-bapak 4. Alhamdulillah. Berarti ada potensi 4 kali Pak ya. Kan masih 6 hari lagi. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Ini usaha Pak, kurikulum kita dimaksimalkan. Oke, 3. Yang 2 kali, Cung. Yang 2 kali. Oh, anak muda 2 kali lagi. Kalah sama bapak ini. Yang 2 Bu, yang 2. Oh mau 2. Ini para imam kita. Laki-laki kan imam semua. Yang sudah 2 mana? Ini kalah imam sama makmumnya. Oke, 2 gak ada. Yang 1. Ternyata nih anunya kelasnya kelas 1. Kelasnya kelas 1. Kelas 1 abadi lagi istiqomah. Ya Allah. Setiap Ramadan 1 kali istiqomah itu. Istiqomahnya gak bagus itu. Ini kurikulum kita mesti diisi dengan baik Pak. Iya, termasuk tilawah itu kurikulum Ramadan. Sampai para ulama berdoa, Allahumma a'inna fihi alal qiyam wasyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantulah kami di bulan Ramadan ini agar alal siyam bisa puasa dengan baik, wa alal qiyam bisa tarawih dengan baik, wa ala tilawatil Quran dan agar bisa membaca Quran dengan baik. Itu doa para ulama. 3, alal qiyam, ala siyam, wa ala tilawatil Quran. Ini. Nah, kurikulum berikutnya apa tadi? I'tikaf. I'tikaf. Walau lahdoh, walaupun hanya apa? Sebentar. I'tikafnya kalong, Pak. Adanya kalong apa? Lalai. Lalai kata orang Sunda mah. Kata orang Betawi mah kampret. Iya, iya kampret ya. Di kita mah kampret acuk nyebanya. Acuk kampret. Nah ini yang datang jam berapa? Datang jam 1 gitu kan. Pulang jam 1.15. Nah itu kampret itu. Masuk masjid jam 1 ya kan? Dini hari. Keluar jam 1.15, itu kampret persis. Kalau yang kelas kalong itu datang jam 11, lah pulang sebelum sahur, itu kelasnya kelas apa? Kalong. Nanti masuk surga sama kalong juga. Kelas kalong. Kelas yang mumtaz itu minimal yom walailah, sehari semalam, dan maksimal yang mumtaz itu adalah asyru awakhir, dia full di masjid. Nah, artinya kelihatan full di mana? Beliau ya orang masjid, ya di masjid. Iya, tapi beliau ini Pak di masjid terus, besok masuk surga. Ya bisa ngebantu kita semua. Gak mungkin beliau masuk surga gak nyari kita. Yang dicari siapa? Ketua DKM dulu. Ya dicari semua pengurus. Itu begitu Pak enaknya. Maka berbuat baiklah kepada orang baik,
karena suatu saat kita butuh. Anda ulangi, berbuat baiklah kepada orang baik karena suatu saat butuh. Negeri akhirat tuh beda penilaiannya, Pak. Ya kan? Banyak orang-orang yang biasa saja menjadi luar biasa. Maksudnya apa? Tidak ma'ruf di dunia tapi ma'ruf di langit. Tidak dikenal di dunia tapi dikenal di mana? Di langit. Dan kita butuh orang dalam besok di akhirat. Ordal itu dibutuhkan. Mudah-mudahan ini semua ordal semua. Kalau ordal berarti di mana tempatnya? Di sorga ordal itu, ya kan? Bayangin segini jadi orang dalam di sorga, Pak, akan mencari tetangganya yang berada di neraka. Umpamanya dicari, mana tetangga yang biasa ngasih tape, yang biasa ngasih apa kalau bulan puasa, kolak kulang kaling itu kan, besok dicari dan ada potensi masuk. Bila Allah izinkan, itu catatannya, bila Allah izinkan, menangis darah pun minta temannya dimasukin ke surga, Allah tidak mengizinkan, tidak. Mandalladhi yashfa'u indahu illa biidni. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Semuanya atas izin Allah gitu. Bagaimana biar Allah mengizinkan? Maka rayulah Allah itu dengan amal soleh. Rayu Allah itu dengan amal soleh. Ya seperti ini, Pak, datang ke masjid tadi, ikut kajian ini dalam rangka apa? Merayu rahmat Allah dengan apa? Amal soleh. Bapak-bapak suka merayu istrinya gak? Ya, pakai apa kalau merayu istri? Pulus ya. Pulus terus. Memang kalau selain pulus gak bisa. Kenapa? Oh, paling manjur. Masya Allah. Ini jujur ibu bapak-bapak. Pulus ya, luar biasa. Jadi pulus itu bisa melunakkan hati yang keras, ya. Kemudian membuat senyum orang yang gak bisa senyum, bahkan bisa berdiri orang yang nggak bisa dengan apa tadi? Pulus, ya. Jadi fi pulus lulus, ma fi pulus mampus. Luar biasa ya. Ya boleh ngerayu, boleh. Hawa pernah merayu siapa? Adam. Nabi Yakub juga pernah merayu Allah. Nabi Zakaria juga pernah merayu Allah, ingin apa? Ingin mendapatkan keturunan. Boleh. Maka supaya mendapatkan rahmat Allah dan Allah mengizinkan, rayu dengan apa? Amal soleh. Man amila amalan solihan, ya, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Itu. Siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin au untha, laki-laki atau perempuan, maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Para ulama ahli tafsir mengatakan hayatan thayyibah bukan di dunia, tapi hayatan thayyibah besok di akhirat. Masya Allah. Itu ya. Ini yang mumtaz. Bisa dilihat dari apa tadi? Usahanya. Nah, orang mumtaz ini endingnya juga kita bisa lihat. Ya, tadi ya, Pak Haji kan udah jelaskan tadi. Yang apa tadi? Dapat Lailatul Qadar ya. Yang mumtaz itu, Pak, ba'da Ramadan bisa dilihat. Satu cirinya ya, ciri yang mumtaz itu. Sebagaimana tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan, min jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Yakni apa? Ciri orang yang mumtaz di Ramadan itu akan lebih baik ba'da Ramadan. Akan lebih baik ba'da. Ini ciri yang mumtaz. Gampang melihatnya, Pak. Oh, ternyata si fulan itu habis Ramadan biasanya kalau ke masjid masbuk terus. Ba'da Ramadan lebih awal mumtaz dia. Itu, Pak. Dia biasanya gak pernah kelihatan ngaji. Walaupun cuma batang, bahasa orang tuh batang hidungnya. Walaupun cuma batang hidungnya,
Nah, tapi setelah Ramadan, jangankan batang hidungnya, Pak, kepalanya pun kelihatan mumtaz dia. Gampang, Pak. Oh, sebelum Ramadan kalau sholat selalu di sop yang ketiga. Begitu selesai Ramadan, dia selalu standby di sop yang pertama. Mumtaz, super dia. Ini endingnya ba'da apa? Ramadan. Dia punya istri sebelum Ramadan, ya sedikit pelit. Tapi ba'da Ramadan sedikit baik. Ya kan baru sekali Ramadannya sedikit baik. Ramadan berikutnya lumayan. Ramadan ketiganya the best baik. Ya kan harus bertahap. Harus bertahap. Kalau langsung baik nanti istrinya kaget. Kalau langsung baik istrinya, loh pesantren kilat di mana Pak? Kok tiba-tiba langsung apa? Langsung baik gitu kan. Sedikit baik, Masya Allah. Ya Allah. Ibu, nih lihat habis Ramadan. Kalau suami ibu gak marah-marah lagi, mumtaz. Ibu langsung bikin tulisan tuh di pintu kamar, tahun ini mumtaz. Suami nanya, apa itu tulisan? Sekarang udah gak marah-marah lagi, mumtaz. Gitu. Gampang ibu ngelihatnya. Bapak juga lihat istri gampang, Pak. Kalau sudah gak cemberutan, gak cerewedan, gak bawelan, nah itu tulis mumtazah, mumtaz dia. Kenapa? Ba'da Ramadan lulus mendapatkan nilai mumtaz. Keren itu. Selamat ya. Nah, itu. Masya Allah. Pulang kampung yang mumtaz itu beda. Bawa uang banyak. Bawa uangnya banyak. Biasanya kalau kita nuker uang itu, hati-hati Pak, ini nuker uang, jangan di jalan di mana-mana, riba itu. Riba itu. Nuker uang yang benar. Jangan 100.000 berapa jadinya? 90. Lah ini riba ini, jelas, tak boleh. Tak boleh ya, nuker yang benar. Nah, biasanya kita nuker duit recehan untuk apa kira-kira? 10, 20, 50. Untuk apa? Ya, bahasa sininya apa namanya? Hah? Ampo mau anuan sebelah. Apa sih bahasanya tuh? THR. Orang-orang saya itu tetap bilangnya THR. Apa lagi THR? Ya. Ya. THR itu tetangga hidup rukun, Pak. Ya, tetangga hidup rukun karena fulus juga itu dibagi. Kalau ditanya adakah hadisnya, ini kebiasaan para salafus saleh. Para salafus saleh itu Pak, kalau sholat Idul Fitri dia bawa duit. Sebelum melaksanakan sholat dibagi-bagi. Bahkan ada seorang salaf itu dari kalangan tabi'in, dia bawa ke lapangan sholat Idul Fitri itu karungan duitnya Pak. Kenapa karungan? Karena setiap orang dikasih 500 dirham. Setiap orang dikasih 500 dirham. Itu kebiasaan beliau. Dan ini pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada Bilal bin Rabi. Untuk apa? Bersedekahlah pada hari raya. Jadi sebetulnya sudah tepat kita menukarkan apa tadi? Uang di hari raya untuk berbagi. Kenapa? Ini kebiasaan para sahabat dan juga para tabi'in. Maka tukarkan yang banyak. Tapi yang lebih menarik lagi, pulang kampung, bawa duit yang banyak, tanya Pak RT. Pak RT, di kampung ini yang punya utang berapa orang? Nah itu keren. Lah mau apa tujuannya? Saya datang dari kota, siap membebaskan utangnya. Nah ini mumtaz bener. Mumtaz jiddan. Nah ini. Mumtaz jiddan. Ya, ya Ustadz kalau gitu banyak. Ya kan gak semuanya. Tahun ini 2 orang, 3 orang yang apa? Kelilit utang itu utangnya di apa? Dilunasi. Semoga Allah lapangkan uang Bapak Ibu semua. Dan dibawa pulang ke mana? Ke kampung untuk apa? Bayar utang orang-orang yang kelilit utang di ini mumtajidan. Ada yang pernah begitu Ibu Bapak? Kayaknya belum, gak yakin kalau udah. Kenapa Bu? Minta sama suami. Kan manajernya suami. Tinggal minta sama siapa?
Masya Allah, ini ada proyek besar orang-orang berhari raya pulang kampung. Luar biasa, pahala membebaskan utang tuh luar biasa. Itu luar biasa. Banyak yang terlilit apa? Utang. Itu. Tapi cari yang soleh, tanya RT-nya, ini utang karena apa? Pinjol, jangan kalau pinjol. Utang karena apa? Rentenir, jangan dibayarin. Ya, kalau dia utang apa? Utang untuk sekolah anaknya, gak bisa bayar SPP, tapi dia juga orang yang rajin dan ifah menjaga dirinya, tidak meminta-minta. Nah yang gitu bayarin, lunasin utangnya. Bismillah ya. Pokoknya jangan pulang kampung kalau gak bawa duit banyak. Diam aja sini. Ini ada yang pulang kampung justru apa? Ngiming-ngiming yang di kampung. Apa ngiming-ngiming itu? Ngabibita. Ada yang tahu bahasa ngabibita? Ngiming-ngiming bahasa apa? Jawa. Bahasa Sunda ngabibita. Bahasa kitanya apa Pak Budi? Sanes Bu, pamer sanes deh. Sanes pamer. Ngabibita tuh apa sih Pak Budi? Kenapa? Wah itu PHP bahasa tadi gaul. PHP mah apa yang ngabibita tuh? Bukan mamer bukan. Ya. Hah? Lah, ya bikin orang. Bawa mobil, tongkrongnya di restoran, makan. Wah, pokoknya ngelihat orang jalan tuh, kamu belum bisa kayak saya. Habis tuh pahala puasanya. Habis tuh sebulan puasa lapar habis Pak. Tapi yang Mumtaz gak begitu. Ya, memang ada nawaitu untuk apa? Membantu orang-orang yang di mana? Kampung. Satu. Kedua, urusan akidah orang Mumtaz pulang ke kampung juga jelas. Untuk apa Pak? Meluruskan orang-orang yang ada di kampung yang memang masih melakukan syirik-syirik besar. Di antaranya apa? Ke dukun. Kemana lagi? Minta-minta ke kuburan. Ada tak habis lebaran kan? Minta kemana? Kuburan, datang ke kuburan dengan suara lih mengatakan, Bapak, hapunten abdi Bapak, tina sanes kansen kalepatan. Tika pungkur sok ngerepotkeun wae, hapunten Bapak. Tak nyarios seperti itunya. Maaf jadi bahasa Sunda deh. Lah ini kan bahasa yang gak bisa menangis-nangis minta maaf di atas apa? Kuburan. Yang benar itu punya duit sedekah atas namanya atau tidak atas namanya juga, bila dari anaknya niatkan insya Allah mendapatkan pahala. Begitulah cara anak ya meminta maaf kepada orang tuanya dengan apa? Bersedekah atas nama orang tua kita atau perbanyak memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Ini cara minta maafnya, bukan datang ke kuburan, pegang nisan, lalu dibisikin, "Beh, maafin Beh ya." Apalagi pakai bahasa gaul, "Beh, maafin gua Beh ya. Dulu gua kena peluh terus." Bapaknya dia sekali lu juga. Dulu gue, itu macam-macam kata yang dibawa. Ini kalau boleh keluar udah tabok juga nih orang katanya. Nah, begitu juga. Ini ciri yang apa? Mumtaz. Ketiga Pak, ciri orang mumtaz itu juga tidak membuat madorot kepada siapapun, juga termasuk tidak membuat madorot terhadap dirinya sendiri. Ini ciri mumtaz. Karena orang mumtaz itu salama Pak. Orang ngelihat juga seneng. Dimanapun dia kumpul juga diselangi orang. Kenapa? Karena dia solusi kebaikan bagi siapapun. Baik dia, super dia, mumtaz dia. Nah ini yang pertama. Bertambahnya apa? Kebaikan, bertambahnya amal soleh. Kalau Pak Haji tadi bilang apa? Kalau ke masjid dapat Lailatul Qadar, tapi kalau nggak ke masjid lagi, ya Lailatul Madlumah. Itu malam yang gelap besok di akhirat. Itu kan? Nah itu. Tapi kalau Lailatul Qadar datang ke masjid, maka dia mendapatkan malam-malam yang baik dan dia dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama yang apa tadi? Super mumtaz. Baru 1 jam kurang.
Ya, jam 8 berarti 2 jam lagi. Siap, Bu, Pak? Siap ya? Ya, saya pulang duluan nanti. Yang kedua, kelompok kedua itu akan ada ba'da Ramadan orang yang disebut dengan kelompok qabih. Qabih itu jelek. Kalau dalam wakaf Quran itu ada namanya wakaf qabih. Jelek. Jelek, Pak. Ya. Kalau jelek tuh suatu yang jelek dilihat enak gak? Ya, ini jelek dilihatnya enak gak? Gak enak ya. Kalau yang jelek itu ya dilihat gak enak, didengar misalkan suara jelek, didengar enak gak? Jadi jelek modelnya dilihat gak enak. Kalau jelek suaranya didengar gak enak. Kalau jelek hatinya, apa yang gak enaknya? Semuanya pasti. Dan ini kelompok yang kedua ba'da Ramadan qabih, jelek, Pak. Seperti apa jeleknya itu, Pak? Ternyata adzan berkumandang malah nyuci mobil. Malah nyuci apa? Mobil. Diajak sholat bilangnya titip salam saja. Sama siapa? Orang, ayo Pak sholat titip salam. Gak jelas lagi sama siapa. Ada yang ketika nyuci mobil kita ajak sholat, kamu aja sholat belum tentu masuk surga. Ini qabih, jelek, Pak. Sampai ba'dus salaf, sebagian salaf ditanya tentang orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, maka mereka mengatakan bi'sal qaum alladzi ya'rifuna Allah fi Ramadan faqat. Sejelek-jeleknya kelompok itu adalah yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan tok. Berarti kan hanya mengenal Allah di bulan Ramadan tok, hanya mengenal syariat di bulan Ramadan saja. Ada orang yang taunya sedekah itu hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan tidak ada sedekah. Ada orang yang taunya baca Quran tuh cuma di apa? Ramadan. Setelah Ramadan gak kenal baca Quran. Pernah dengar gak yang kayak gitu, Pak? Begitu lewat ada yang baca Quran, dia bilangnya apa? Ini kayak bulan Ramadan ya. Nah itu qabih itu. Jelek itu orang tuh. Itu iya jelek itu Pak orang. Masa baca Quran dibilangnya hanya apa? Ramadan. Untung aja begitu adzan puasa ada Pak adzan maghrib. Adzan maghrib dengan lagu yang legendaris dulu. Karena dia juga mengenal adzan hanya Ramadan. Dia bilang ini kayak bulan puasa. Qabih itu. Jelek itu orang. Itu. Ada orang rame ke masjid mau sholat isya bilangnya kayak Ramadan ya. Pada sholat isya. Bakhlul banget nih orang. Ya kan? Emangnya isya hanya ada di Ramadan. Kan gitu kan. Ini qabih Pak. Jelek. Itu. Setelah Ramadan Pak. Ya Allah pelitnya itu luar binasa. Pelitnya luar binasa Pak. Dan ini orang bi'sal qaum kata para salaf. Seburuk-buruknya kelompok yang kedua itu. Hanya mengenal Allah di bulan. Hati-hati nih Pak. Ini mudah-mudahan yang segini itu tetap ada. Tetap ada istiqomah. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada dan nggak muncul lagi. Hanya Ramadan. Masuk kelompok yang kedua, ya aneh apa? Qabih. Itu biasanya yang qabih itu gampang cirinya. Kalau ke masjid sejadahnya ketinggalan. Pasti itu Pak. Kenapa? Karena jarang masjid bawa sejadah semangat Pak. Pulangnya lupa. Bahkan bukan cuma sejadah, sendalnya pun ketuker. Nah itu. Sampai sendalnya ketukar. Kenapa? Ya itu Pak gitu. Kalau mau pakai sendal bagus saja Pak yang qabih itu gak berani ke masjid itu Pak. Gak berani kenapa? Takut apa? Hilang, ketukar. Ini cirinya. Orang yang memang biasa ke masjid Pak, justru baju bagus, sendal bagus, dia katakan ini nikmat yang aku mintakan sama Allah dan Allah memberikannya hari ini, maka layak nikmatnya dipakai yang pertama kali adalah bertamu kepada Allah. Keren tuh. Ya, siapa di sini yang beli baju baru lalu langsung dipakai sholat? Ya nggak apa-apa nggak dicuci, pakai dulu yang penting pakai sholat. Habis itu cuci, taro. Ini kan pada beli nggak baju lebaran? Sedih bener ini belum beli. Masya Allah, masih belum ya.
Tapi kan nggak perlu ya. Iya, nggak perlu apa? Beli baru. Kalau apa? Yang ada masih. Nah gitu kan konsepnya. Nggak perlu beli baju baru kalau yang ada masih. Itu kan luar biasa ekonomis itu. Pakai. Tapi Allah tuh suka kalau nikmat itu dipakai untuk menghadap kepadanya. Saya ulangi. Allah itu suka kalau nikmat datang dari Allah tuh dipakai untuk menghadapnya. Itu Allah suka. Bahasa Qur'annya wa amma binikmati rabbika. Nah, tapi kalau beli baju lebaran gitu kan, dicuci kemudian ditaruh, nanti pas idulnya dipakai kobi. Kobi. Kemarin anak baru dapat kiriman. Udah 3 kayaknya. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu beli. Dan Ustadz tuh rata-rata gak pernah beli baju lebaran. Karena dikasih alhamdulillah. Nah, itu. Kemarin Pak Asep kasih 2 ya. Tahun lalu. Ini bocoran Pak. Bukan minta. Bocoran. Kasih 2. Tapi Anda kasih lagi alhamdulillah. Gak apa-apa kan? Biar pahalanya banyak. Jadi jangan ini dulu. Jangan suudon. Ustadz banyak dikemanain. Anak kalau banyak tuh cukup 2. Cukup 2 saja. Ya, yang lainnya ya sebelum lebaran Anda bagikan. Ke kampung kemana. Dibagikan. Itu hikmahnya bersyukur Pak. Akhirnya gak pernah apa? Beli. Itu. Tapi mungkin kalau ditaruh semuanya ya gak dapat lagi. Kenapa? Karena gak bersyukur. Tandanya syukur berikan. Bukan tidak boleh memakai baju yang baru. Boleh. Karena lebaran itu disebut oleh para ulama yaumud diyafah. Hari jamuan. Jamuan apa? Allah menjamu dengan 2 perkara Pak. Jamuan inda fitrihi, jamuan ketika Idul Fitri kembali makan-makan. Ini jamuan dari Allah. Yang tadinya gak boleh makan. Yang kedua, jamuan pahala. Allah sebutkan lewat hadis Nabi SAW, Allah ampuni dosa semua orang-orang yang puasa Ramadan dan pada hari itulah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena selesai apa? Ramadan. Maka dikatakan Idul Fitri yaumud diyafah, hari jamuan, jamuan jasmani dan jamuan rohani. Luar biasa. Maka wajib untuk apa? Bergembira. Dalilnya mana? Surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidalika falyafrahu. Katakanlah bi fadlillah, karena karunia Allah yakni Islam, wa bi rahmati dan karena Quran, ya fadalika falyafrahu, maka dengan demikian falyafrahu, bergembiralah kalian. Jadi kalau kita sempurna mendapatkan Ramadan, terpenuhi semua kurikulumnya, pada hari raya wajib untuk menampakkan kebahagiaan gitu. Wajib menampakkan apa? Maka ibu-ibu genjreng pakai baju, itu nggak ada masalah. Kenapa? Wajib menampakkan apa? Kebahagiaan. Bapak-bapak juga Masya Allah, ya kan? Yang di atasnya 700.000. Kenapa Bu? Kemahalan. Ini kan dikasih. Tuh kata ibu murah. Oke lah, di atasnya 1 juta. Kain di bawahnya atlas 250.000. Kalau gajah duduk 80, ya kan? Itu. Kalau BHS yang bukan sutra itu sekitar 500. Karena BHS asli gak boleh laki-laki pakai. Ya, HIMING-nya 80.000. Berapa tuh? 1 juta ditambah 250 tambah 80.000. Sendal kulit buatan Sukaregang Garut mah itu harganya 150. Udah berapa tuh? Nah 2 juta dipakai apa itu ke lapangan? Masya Allah. Nah, itu. Keren kan? Nah apa-apa, kenapa? Falyafrahu, tampakkanlah kebahagiaan pada hari itu atas apa? Karunia Allah itu. Kalau tidak berkumuh ria qobih. Berkumuh ria, ini hari jamuan malah keluyup. Apa keluyup ya? Ya kan? Rudin apa sih? Ya kusut. Ya kan? Dia bilang, wah nggak apa-apa. Enggak gitu, nggak boleh. Allah tidak suka kalau ngasih nikmat kemudian kita berkusut-kusut. Pakai kain sarung udah kayak per mobil. Kain sarungnya kan ada tuh. Ini orang niat gak sih mau masuk surga? Kan gitu kan? Ini kayak gak niat masuk surga. Tampakkan Pak kebahagiaan atas apa nikmat atau di apa? Di hari raya, dan itu memang hari untuk berbahagia. Gulu berlebihan itu yang dilarang.
Berlebih-lebihan yang sampai pengen lebaran pinjol dulu untuk beli baju, itu haram hukumnya. Gitu ya. Insya Allah. Nggak boleh Pak. Bapak peci yang udah kumuh ganti besok lebaran. Sendal kurang bagus ganti kalau punya duit yang bagus semua. Biar apa? Pede. Gitu ya. Itu jalannya aja berat tuh. Karena berapa tadi Pak Sep? 2 juta. Itu yang bapak-bapak. Kalau ibu-ibu juga lebih mahal lagi. Ibu ya? Lebih mahal lagi gamis ibu-ibu Pak. La haula wala quwata illa billah. Mau kena yang keluaran baru aja tuh yang ada rendanya itu mah hampir 700.000. Mau kenanya itu Pak. 1,6. Masya Allah. Kurang gimana para suami beli ini Pak ya? Sayangnya luar biasa. Belum sendalnya. Yang repot lagi kalau ibu-ibu harus sama. Atas warnanya ini, baju ini, slopnya ini. Apa lagi? Apa? Tasnya juga ini harus matching kayak londok lah. Bunglon tuh kan hijau-hijau, coklat-coklat gitu kan. Masya Allah. Luar. Boleh ibu sekali lagi, boleh di hari itu ya berbahagia atas apa? Nikmat. Apalagi nikmat apa? Bisa sempurna ibadah di bulan Ramadan. Kalau sebaliknya qabih, jelek. Ya, dilihat orang juga Pak. Ini lebaran kok kayaknya gak nyaman dilihatnya. Itu qabih, jelek Pak. Lebaran terus nyaman. Sudah rudin, kumel, ya kemudian anuan matanya ada belekan itu kan. Udah sampai tempat Idul Fitri tuh ngotel ingus mulu kan itu. Aduh ya Allah, ini istrinya siapa kan itu kan. Jelek banget kopi itu. Kalau suami juga kopi suaminya. Hati-hati Bu punya suami besok lebaran. Lihat pecinya lurus apa enggak. Ya kan? Bajunya sungsang apa enggak. Jangan biarkan punya suami tersesat. Tersesat ke lapangan ini diurus gak sama istrinya? Kobi kalau enggak jelek. Iya, di sisi manusia jelek, di sisi Allah juga jelek. Ini kelompok yang kedua. Terakhir kelompok yang ketiga, akbah. Akbah. Kalau kobi jelek, kalau akbah itu lebih jelek. Ya, akbah itu lebih, ini susah dibayangkannya. Lebih apa? Assalamualaikum. Ada Pak. Kita assalamualaikum jawabnya apa? Aja kayak sapi. Ya sapi kan gitu. Kita kalau assalamualaikum di mana mah jawab waalaikumsalam. Iya jawab juga nggak semangat. Jawabnya nggak semangat. Assalamualaikum. Salam. Gimana ceritanya? Ini akbah. Lebih apa? Lebih jelek lagi. Apalagi kalau ketemu berpapasan tidak tegur sapa, akbah. Lebih apa? Jelek. Maka Masya Allah ini bahaya. Dan yang akbah ini lebih jelek ini termasuk kelompok yang matruk. Ditinggal oleh Allah. Kenapa? Karena dia hurima, terhalang di bulan Ramadan untuk beramal soleh. Gak bisa baca Quran. Gak sempet, gak ada waktunya. Apalagi sodako juga gak bisa. Walaupun juga punya duit. Ini namanya hurima. Terhalang untuk beramal soleh. Dan orang yang terhalang dengan amal soleh itu termasuk mendapatkan hukuman di bulan Ramadan. Bila di bulan Ramadan mendapatkan hukuman, bagaimana di bulan-bulan yang lain? Maka akbah ini kelompok yang paling jelek. Bisa dilihat nanti Pak. Yang jelek itu datang ke masjidnya setahun sekali. Itu pun cuma 7 hari dan malam 3 malam, dan malam ketiganya yang tadi sejadah sama sendalnya ketinggalan. Itu datang lagi kapan? Kalau sudah pakai keranda. Baru datang, ada gak yang kayak gitu? Di sini gak ada. Kenapa? Oh gak keranda, ya itu apalagi kalau kerandanya gak muat. Keranda aja kamu bersahabat, iya kan? Itu ada, tapi yang kayak gitu ada kan? Sampai tetangganya pada nanya, ini siapa yang meninggal? Oh ini RT sekian, kok gak tahu orangnya tuh. Malaikat aja bingung. Apalagi pengurus. Disolatin, bagaimana gitu kan? Gak disolatin, sudah masuk keranda. Kalau gak ada orang itu dianuin aja. Kemana itu anaknya? Kan ada kayak gitu Pak. Tapi ujung-ujungnya minta dibawa kemana?
ke masjid dengan berat hati, apalagi sudah diumumkan oleh keluarganya, apabila ada sangkut paut utang piutang, kemudian ketika bertetangga orang nggak bertetangga, berutang sama siapa juga nggak ngerti, kata yang di belakang bodoh amat, gue juga nggak kenal, kan gitu kan. Apalagi kalau yang ibadah sholatnya pakai pakai cara-cara yang biasa, ya. Bagaimana pendapat kalian orang ini min ahlil khair? Jawab khair aja, nggak usah kayak gitu. Kalau nggak tahu apa-apa, diam. Kenapa? Karena itu termasuk apa? Persaksian palsu. Ingat tuh, hati-hati. Ibu bapak, kalau nggak kenal, kenal yang kita sholatin, diminta dikatakan ini termasuk orang baik, jangan mengatakan baik. Kenapa? Nggak tahu kita. Ya kan? Lebih baik apa? Tapi kalau tahu berhusnudon. Walaupun kadang-kadang bagaimana iya. Tapi kalau tahu juga jelek, sukanya riba, macam-macam. Dia mati, bukan meninggal pak. Dia mati. Dibilang min ahli khair. Wah hati-hati nih. Orang tahu riba kok min ahli khair. Nah ini termasuk kelompok yang apa tadi? Akbah. Paling apa? Jelek. Ya, yang paling jelek sampai malaikat juga bingung. Jadi 3 ini. Kelompok yang pertama mumtaz, yang kedua qabi, yang ketiga akbah. Kalau pengen tahu lanjutannya, baca cara-cara wakaf di Quran. Ada yang kayak gitu. Bagaimana qabi, bagaimana akbah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang mumtaz insya Allah ya. Kalau mumtaz enak kan? Enak. Amalnya sederhana, pahalanya banyak, surganya firdaus, ya kan? Bersanding bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga dijaga sampai akhir Ramadan. Demikian Pak Asep ya. Karena ngantuk ya, nggak jadi sampai jam 8, jam 6 insya Allah. Semoga sekali lagi Allah mudahkan dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semua, keluarga kita semua, anak-anak kita juga ya, dan moga-moga semuanya Allah jadikan sebagai ahlul jannah insyaallah ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.